Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa nahnu ala hadhihi al-aya al-karimah insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai majelis, memohon kita semua untuk mengirimkan bacaan suratul Fatihah untuk salah satu jamaah aktif kita yang kembali kepada Allah 3 hari yang lalu, Bapak Insinyur Haji Teddy Yosef Rizal MM bin Dr. Andes Haji Sulaiman. Mudah-mudahan beliau dengan asbab diantaranya kehadiran beliau dalam banyak majelis taman-taman surga menjadi wasilah dan perantara kuburan beliau dijadikan juga oleh Allah menjadi taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khasatan li akhina al-mahbub al-haj Teddy Yosef Rizal, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mengawali dengan selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap hal dan keadaan dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keadaan yang baik, sehat walafiat, dan dengan itu menjadi wasilah untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, nabi nan agung yang kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan rezeki mimpi bertemu dengan nabi dan di akhirat kelak diberhakkan mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambung kajian kita pada pembahasan fiqhus sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti atau Syekh Al-Buti populernya, dalam kajian tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan-pertemuan yang terakhir, pembahasan kita sampai di perkara yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau sampai di kota Madinah Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau masih ingat, diantaranya Rasul membina masjid. Itulah yang hari ini kita kenali masjid itu dengan Masjid Quba. Lalu juga Rasul persaudarakan antara Muslim yang dari Mekah atau yang populer dengan istilah Muhajirin dengan Muslim yang memang penduduk asli Madinah yang disebut Ansar dalam peristiwa At-Ta'akhi atau Al-Mu'akhad
Rasul mengambil tangan seorang muhajirin, lalu tangan seorang ansor, dan dipersaudarakan menjadi seperti layaknya saudara kandung. Dan juga Rasul bina pasar khusus untuk umat Islam, yang Rasul ajarkan muamalat yang syar'iyah, yang terhindar dari penipuan, ya, mengurangi timbangan dan sebagainya, hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Nah, yang dibuat oleh Rasul ini itu semua pondasi untuk membentuk suatu tatanan dalam kehidupan sosial. Karena itu pengaruhnya nanti, efek dan kesannya pada perkembangan umat Islam di Madinah khususnya itu sangat besar. Termasuk Rasul berhasil membangun sebuah kekuatan yang besar bagi umat Islam yang ada di Madinah. Jadi nampak sudah powernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, bahagian yang kelima dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah ini, yaitu periode perang atau jihad dalam rangka difa'un nafsi, membela diri. Jadi nanti kita akan temukan bahwa peperangan Rasulullah itu adalah peperangan yang sifatnya difa'un nafs. Awal-awalnya begitu, tahapan perang yang bahasa ini defensif, defensif ya. Yang itu bersifat tadi untuk mempertahankan, membela diri sahabat termasuk umat Islam. Dan di setiap masing-masing peperangan itu banyak lebih kepada counter attack, ya, apa itu istilahnya, peperangan yang tindak balas terhadap apa yang dilakukan oleh persengkongkolan orang-orang kufar gitu, orang-orang musyrik. Karena itu peperangan ini nanti hanya mencerminkan salah satu tahapan di antara tahapan-tahapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mencerminkan hukum yang final, ya, bukan yang kemudian ini landasan jihad dalam Islam tuh ini, bukan itu. Jadi dia hanya satu tahapan yang juga kita sudah bincang beberapa tahapan-tahapan dakwah di materi-materi sebelumnya. Ada misalnya dulu di Mekah, Rasul itu ketika turun ayat belum dakwah secara masif, tapi diam-diam dulu. Nah, itu tahapan yang kita sebut kemarin dengan dakwah sirriyah, lebih kurang 3 tahun. Lalu mulai turun perintah untuk dakwah terang-terangan, dakwah jahariyah. Itu kan tahapan. Nah, ini sama juga. Jadi awal-awal jihad Rasul itu lebih banyak kepada difa'un nafsi. Ketika misalnya umat Islam ditipu, diembargo atau juga disakiti, baru kemudian muncul seruan jihad. Nah, jadi lebih kepada membela diri, difa'un nafsi. Nanti kita akan dapatkan gambaran tahap akhir itu yang membentuk bersama tahapan sebelumnya, sama seperti dakwah jahriyah terang-terangan yang menyempurnakan dakwah sirriyah sebelumnya. Jadi keseluruhan hukum Islam ini kalau kita lihat nantinya, terutama pada peristiwa setelah perdamaian Hudaibiyah, nanti ada perdamaian Hudaibiyah, ya, belum sampai ke situ. Rasul mengisyaratkan tahapan tersebut dalam sebuah sabda beliau saat perang melawan ada satu kelompok di kota Madinah itu namanya Bani Quraizah. Nabi menyebut apa? Al-an taghzuhum wala yaghzunana. Sekarang kita yang menyerang mereka, ya. Jadi full attack, kalau tadi itu counter, ya. Dan mereka tidak mampu menyerang kita. Jadi ada tahapan membela diri, ada tahapan kemudian Rasulullah yang berinisiatif untuk menyerang karena persekongkolan ataupun pelanggaran janji orang-orang yang ada di sekitaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat dulu yang pertama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Peperangan pertama yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau. Jadi tadi kita sebutkan bahwa permulaan disyariatkan peperangan itu sesudah hijrah. Artinya Nabi lah di Madinah. Di Mekah belum ada Nabi mengumpulkan sahabat lalu mempertahankan diri secara berkelompok atau bahkan menyerang, apalagi menyerang. Belum ada ketika Nabi di Mekah. Justru kita tahu bahwa sahabat-sahabat itu kalau di Mekah memang pasif gitu. Kalau disakiti, ya, tidak ada upaya untuk kemudian melawan. Nah, perintah perang ini atau jihad lah, ya, jihad ini itu dilaksanakan pada bulan Safar. Safar ini bulan keberapa? Bulan kedua, ya, Muharram, Safar. Di awal bulan
sejak Rasulullah hijrah ya, jadi bulan ke-12 lah, jadi setelah Rasul hampir setahun lah di Madinah, di bulan Safarnya itu. Saat itu Rasul keluar pertama kali dengan tujuan itu ya, berjihad. Nah, peperangan ini namanya peperangan Widan. Memang bukan perang yang besar ya, perang Widan yang bertujuan untuk memerangi kaum Quraisy ya dan Bani Hamzah waktu itu. Tapi peperangan itu tidak berlanjut karena Bani Hamzah itu ngajak berdamai. Nah ini ya, setelah itu Rasul balik Madinah tanpa kemudian melakukan peperangan. Nah kita akan lihat itu perang Widan itu tidak terlalu banyak dibahas ya, perang Widan tersebut. Yang sering dibahas dan sering orang tahu, ini perang pertama dalam jihad pertama dalam sejarah umat Islam. Ini yang akan kita bahas detail subuh hari ini, yaitu perang Badar Al-Kubra. Nah, kalau disebut perang Badar, kita langsung ingat kejadian Badar itu ya. Bahkan nanti para sahabat yang hadir dan berjuang bersama Rasul dalam medan Badar itu disematkan di belakang nama mereka itu Al-Badri. Al-Badri itu artinya orang-orang yang melok ikut dalam perang Badar. Nah, saya membaca beberapa kitab-kitab hadis, nanti nama sahabat itu ada yang disematkan di belakangnya itu dengan lafaz Al-Badri. Kalau ketemu begitu maksudnya orang atau sahabat yang menghadiri dan ikut berjuang bersama Rasul pada peristiwa perang Badar. Banyak nanti itu ya, sahabat-sahabat yang kemudian ikut dan hadir dalam perang Badar. Bagaimana ceritanya perang Badar yang terkenal ini? Jadi waktu itu mendengar berita rencana kedatangan kafilah, jadi perdagangan orang-orang Quraisy dari Syam itu dibawa pimpinan mereka Abu Sufyan bin Harb. Ini kan belum masuk Islam dia. Abu Sufyan ini kan belakangan masuk Islam. Rasul mengajak umat Islam yang di Madinah itu langsung dibawa komando beliau. Jadi langsung dibawa komando Nabi untuk kemudian mencegat kafilah ini ya. Karena dulu sahabat-sahabat itu kita tahu ketika mereka meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah, itu kan hijrahnya itu bahasa mudahnya cuman bawa badan sebatang, baju yang melekat di badan itulah. Mereka punya rumah tinggal di Mekah itu, mereka punya harta, punya kekayaan, harta kekayaan itu ditinggal ya. Walaupun ini bukan dalam rangka dendam, bukan ya, waliyazubillah. Tapi kemudian mendengar rombongan kafilah orang-orang kufar yang bakal melewati Madinah itu, maka Rasul berinisiatif bersama sahabat-sahabat beliau, seperti ungkapan Syekh Al-Buti dalam kitab beliau ini, untuk sebagai ganti atas harta-harta umat Islam yang dirampas. Itu dirampas. Nah, pergilah kau, rumah kamu kami ambil. Nah, begitu ya, hartanya disita dan sebagainya. Yang ditinggalkan di kota Mekah. Nah, ini disambut oleh sahabat-sahabat beliau. Tanpa kemudian mereka itu mengira bakal terjadi peperangan. Jadi upaya itu untuk ya mencegat saja begitu ya. Nah, di tengah perjalanannya rombongan itu Abu Sufyan ini itu mendengar juga. Orang dulu mungkin ada utusan, kalau nak masuk kawasan itu diutus dulu. Kira-kira depan itu aman enggak? Nah, ya, itu ya. Kita akan tahu dalam banyak sirah, sebelum orang itu sampai ke suatu tempat mungkin diutus dulu. Apalagi kalau tempat itu baru mereka lewati. Bahwa Abu Sufyan mendengar bahwa kafilahnya ini akan dihadang, akan dicegat oleh kaum muslimin. Maka dia juga utus akhirnya kurir ya, seorang utusan bernama Damdam bin Amr Al-Ghifari ke Mekah. Jadi ini disusupkan jalan dewek dia itu pergi ke Mekah untuk menyampaikan bahwa mereka itu perlu bantuan. Jadi bukan sahabat ini ya, orang ini diutus oleh Abu Sufyan, kau pergi dulu ke Mekah. Mereka berhenti di suatu tempat untuk menyampaikan ke orang-orang Quraisy di kota Mekah bahwa mereka itu perlu bala bantuan untuk apa? Menyelamatkan harta mereka yang mereka bawa dari berdagang itu. Nah, orang Quraisy yang dapat informasi ini langsung itu bersiap diri. Mereka itu sebetulnya kan malu juga bahwa umat Islam yang dulu di Mekah mereka sakiti itu, lalu mereka kemudian ke Madinah hijrah, ternyata di Madinah bisa menyusun pasukan menjadi satu kekuatan yang dulu tidak pernah disangka oleh mereka. Nah, lajulah kamu pergi menyelamatkan diri, tidak bawa apa-apa, akan begitu ya awalnya. Maka tadi kita sebut berkah dipersaudarakan sahabat Muhajirin dengan Ansor, itu diantaranya jadi kekuatan umat Islam. Nah, jadi orang-orang Quraisy Mekah ini akhirnya juga persiapkan diri, berangkat mereka. Jadi Abu Sufyan ini belum sampai di Mekah ya, bakal melewati Madinah. Tentu yang dari Mekah mereka juga pergi menuju titik yang mereka akan bertemu dan membantu rombongan Abu Sufyan ini. Jadi semua itu tokoh-tokoh Quraisy itu nanti palak-palak pecongnya itu hadir semua itu.
Karena ini macam jadi pertaruhan. Kalau misalnya nanti terdengar kabar ya sampai kepada orang banyak bahwa rombongan Abu Sufyan, karena Abu Sufyan sendiri tokoh itu ya, tokoh Quraisy waktu itu. Kalau terdengar nanti di telinga orang ramai bahwa pembesar-pembesar pedagang-pedagang hebat Quraisy ini dicegat oleh Nabi, akan malu, tambah malu mereka itu. Maka pada waktu ini tokoh-tokoh lainnya yang tidak ikut berdagang yang ada di Mekah dapat informasi itu, berangkat mereka ya, berangkat untuk kemudian membantu Abu Sufyan ini. Nah, ini yang kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kita bisa lihat bahwa dalam riwayat-riwayat yang ada, Rasul ini memang tidak ada niat perang awalnya dalam peristiwa ini ya, tapi tahu orang Mekah itu kalau ke Syam itu kan pola mereka berdagang itu karapan, kalau kita nyebut hari ini. Apa karapan nih? Berkelompok ya. Itu kalau mereka itu berjalan barisannya panjang dengan unta-unta mereka itu. Nah, dari dari Mekah ke Syam, nanti balik lagi. Itu yang misalnya secara sepintas selalu diceritakan di surat Quraisy ya. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Itu diantaranya perjalanan dagang orang-orang Quraisy ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mendengar berita keberangkatan orang-orang Quraisy itu, jadi kan didengar juga oleh Rasul, orang-orang Mekah itu juga ada yang datang. Maka Rasul dalam beberapa riwayat memang siapkan pasukan-pasukan beliau. Nanti sering disebut jumlah pasukan Nabi itu 300-an. Ada yang nyebut 313, ada yang nyebut 314 dalam riwayat Ibnu Ishaq itu ya. Nah, pada satu malam di bulan Ramadan itu Rasul keluar dari Madinah dengan membawa lebih kurang, kalau dalam fiqh sirah Syekh Ramadan Al-Buti ini, 70 ekor unta ya, 70 ekor unta. Setiap seekor unta itu ditunggangi bergantian 2 atau 3 orang ya. Nah, mereka ini awalnya tidak tahu bahwa keberangkatan susulan bala bantuan dari orang-orang Quraisy. Jadi tidak tahu. Jadi waktu itu Abu Sufyan ini memang pandai dia. Memang Abu Sufyan ini tokoh ya. Dia susupkan tadi kurirnya, lalu juga dia bisa melintasi kawasan yang bakal dicegat oleh orang Muslim itu untuk kemudian menjemput tokoh-tokoh Quraisy yang berangkat dari Mekah ya. Jadi selamat akhirnya orang-orang itu dari cegatan itu. Tahu bagaimana kemudian kejadiannya? Nah, lalu kemudian orang-orang Quraisy berangkat, tahu bahwa Rasulullah akan mencegat mereka di satu titik, mereka susul titik itu ya. Nah, jadi saat itulah kemudian Rasulullah ini minta pandangan beberapa sahabat-sahabat beliau. Jadi orang-orang Muhajirin ini mendukung penuh Nabi SAW. Misalnya ada seorang sahabat namanya Miqdad. Miqdad ini nama sahabat ya. Saya lihat ada beberapa orang hari ini nama Miqdad. Itu bisa tabarukan dengan sahabat ini. Sahabat yang mulia, Al-Badri, ahli Badar. Jadi dia mengucap tuh di hadapan sahabat-sahabat, ya Rasulullah, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Ya, kami bersamamu. Nah, itu ucapan yang istimewa ya. Tapi Rasul kemudian tidak langsung iakan. Rasul minta dulu pandangan sahabat yang lain. Nah, ini kan mengajarkan teori musyawarah seorang pemimpin itu. Rasul kemudian minta dan pandangan dari sahabat yang lain, terutama orang Ansor. Tadi Miqdad orang Muhajirin. Maka kemudian ada seorang bernama Sa'ad bin Mu'az ya, Al-Ansori. Dia ngomong juga apa? Demi Allah, Rasul katanya, kalau engkau nampaknya meminta ketegasan kepada kami, maka kami telah beriman kepada engkau, kata Sa'ad bin Mu'az ini, dan kami membenarkan kenabian dan kerasulanmu, maka putuskanlah, kalau kita berangkat, kita berangkat ya. Kami meyakini yang engkau ucapkan itu benar adalah benar, karena itu kami janji setia kepadamu. Ini istimewa orang Ansor Pak ya. Memang dari Bait Al-Aqabah itu, yang perjanjian setia itu, sudah nampak memang orang-orang Ansor itu menepati janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Rasul jadi puas gitu. Orang Muhajirin dukung, orang Ansor dukung ya. Sehingga dengan mantap beliau kemudian putuskan bahwa kita akan lanjutkan perjalanan untuk orang-orang Quraisy yang sudah bergerak dari Mekah untuk kemudian bertemu di satu titik yang kemudian di situ nanti terjadi perang Badarnya itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul juga sebelum tahu belum bertemu, beliau cari tahu juga dulu. Nah, ini strategi perang yang kemudian juga dijadikan strategi oleh Rasul. Cari tahu dulu berapa jumlah pasukan mereka itu ya, orang-orang Quraisy itu. Jadi disebarkanlah apa kalau kita sebut intel lah begitu ya, dari kalangan sahabat untuk melihat berapa jumlah mereka itu, sehingga nanti itu didapatkan berita bahwa jumlah orang-orang Quraisy itu jauh lebih banyak. Sering disebut 1000-an orang-orang Quraisy yang siap untuk kemudian
berperang dalam peristiwa perang Badar itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, awalnya Abu Sufyan ini ya, yang tadi mengirim kurir ke Mekah itu awalnya memberitahukan bahwa insya Allah bisa selamat kelompok dagang ini dengan cara dia nanti bisa menipu mungkin jejak atau perjalanan mereka bagi rombongan Rasul. Tapi kemudian Abu Jahal, nah ini kan tokoh yang juga tadi kita sebut orang Quraisy. Tokoh-tokohnya ini mungkin, rasanya kita serang sekarang deh rombongan atau kelompok umat Islam itu, mumpung dapat momentumnya. Dia bersikeras, teruskan deh, walaupun kelompok ini lah selamat, kafilah ini jangan urung. Lalu kemudian dia semangati orang-orang Quraisy itu, kita temui itu kelompok umat Islam Muhammad yang ada di Madinah. Jadi akhirnya apa? Bergerak mereka. Rasul bergerak juga sesuai dengan kesepakatan mereka waktu itu tadi antara Muhajirin dengan Ansar. Rasul, apa keputusanmu kami ikut, ya, kami bersamamu. Nah, itu yang diucapkan oleh para sahabat beliau. Nah, lalu jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Mu'az ini kan tokoh juga dari kalangan Ansor, dan dia juga terkenal dengan strategi perangnya, orang yang pandai dalam muslihat peperangan. Dia ngusul agar dibuat macam kemah begitu ya. Nanti ini semakin dekat dengan medan Badarnya itu, termasuk kemah khusus untuk Rasul. Jadi Rasul itu dibuatkan untuk tempat berlindung. Jadi biar nanti Rasul itu tidak langsung berhadap-hadapan dengan orang-orang Quraisy. Kan simbol Rasul ini, ya, raja kalau kita sebut hari ini, pemimpin. Maka dia kemudian buat itu agar jangan sampai ada yang tidak diharapkan terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini kan suasana sudah mulai nih ketika datang berita itu pasukan Quraisy sampai 1000-an. Mereka tengok tuh, kita ini 300-an, kan sepertiga itu kekuatan pasukan umat Islam. Mulai itu di beberapa hati sahabat mulai macam muncul kekhawatiran, wih bisa menang apa tidak ya. Unta juga tidak sesuai dengan jumlah mereka naiki unta itu gentian ya, manakala mendengar orang-orang Quraisy itu berangkat untuk memang niat berperang ya, dengan kekuatan yang full gitu, jumlahnya lebih banyak, kendaraan dan alat perangnya juga disiapkan oleh mereka. Nah, tapi kemudian kita ingat bahwa ini yang istimewanya, dan ini salah satu sebab ya, asbab Allah kemudian perkenankan Nabi pada akhirnya menang dalam perang Badar. Rasulullah kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditemukan misalnya di dalam kitab Hikus Sirah, ini dikutip oleh Syekh Al-Buti bahwa Rasulullah malam tanggal 17 Ramadan, ini kan kejadiannya Ramadan nih, perang Badar ini. Jadi malam Jumat waktu itu bersamaan 17 Ramadan, Rasul berdoa kepada Allah. Ya, di sini dikutip full doanya itu oleh Syekh Al-Buti. Rasul mengucapkan, Allahumma hadhihi Quraisy, kata Nabi, qad aqbalat bi khulalaiha wa fakhriha tuhaddika wa tukadzibu rasulak, Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, Allahumma ahinhumul ghudad. Nah, kalau bahasa kitanya, Allah, nilai Allah orang-orang Quraisy yang bakal datang ini dengan segala kecongkakannya dan kesombongannya. Mereka datang dengan pasukan yang besar untuk memerangi engkau dan mendustai utusan engkau ya. Maka ya Allah, tunaikan janji kemenangan yang telah engkau berikan padaku ya Allah, besok kalahkan mereka. Nah, jadi setelah tahu orang Quraisy sudah mendekat, Nabi juga sudah sampai di medan Badar itu, dan kemungkinan ini akan bertemu besok, malamnya Rasul berdoa ya, malam itu. Dan malam itu malam istimewa, malam Jumat, kemudian bahagian dari bulan suci Ramadan. Jadi Rasul semalam suntuk itu berdoa kepada Allah, merendahkan diri, khusyuk, tawadu ya, menegakkan tangan ke langit, meminta kepada Allah. Sehingga kemudian ada seorang sahabat itu digambarkan oleh Syekh Al-Buti, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kan memang sahabat dekat dan karib nih an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang kemudian selalu ada di samping Rasulullah SAW. Lalu kemudian mengucap, ya Rasulullah. Dia berusaha, dia nampak dalam diri Rasul itu, mungkin nampak Rasul betul-betul dalam suasana yang tegang begitu ya. Yang itu hanya bisa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, karena dia yang paling dekat dengan Nabi, dan dia yang kemudian di malam itu juga ngomong dengan Nabi, demi diriku ya Rasulullah yang berada dalam genggaman Allah, bahwa bergembiralah, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan penuhi janji kepadamu. Kan Rasul tadi itu berdoa nagih janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abu Bakar tenangkan, ya macam sahabat betul ya, orang-orang yang dekat demikian. Nah karena itu saat tahu Rasul berdoa, itu kan kelihatan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain pun berdoa dengan keadaan mereka masing-masing waktu itu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti bisa kita lihat salah satu sebab ya dimenangkan pasukan umat Islam ini waktu perang Badar, itu dimulai sejak mereka merendahkan diri di hadapan Allah, tadarruknya itu. Sehingga nanti dalam hikmah yang bisa diambil ibrahnya
dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan berikutnya, kalau misalnya ada suasana nampak macam perang ya, atau apa saja muslihat, itu diantara faktor kemenangan yang harus dijaga oleh umat Islam itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita tuh bisa lihat kalau secara hitungan kalkulasinya tidak mungkin menang. Peperangan ini pertama bagi umat Islam waktu itu, belum banyak pengalaman berjihad. Yang kedua, pasukan cuma sepertiga dari kaum muslimin dengan peralatan seadanya. Ini kalau hitungan kita matematiknya tidak bakal menang ini, hancur ini umat Islam ini. Tapi kan ada kekuatan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu yang diketuk pertama kali itu pintu langit. Ya, sahabat meminta kepada Allah, Rasul munajat semalam suntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pagi harinya Jumat, kan tadi malam Jumat, tahun kedua Hijriah itu mulailah pertempuran antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Nah, pertempuran ini yang kemudian kita sebut tadi dengan istilah perang Badar. Nanti Syekh Al-Buti gambarkan. Jadi dalam perang Badar itu diawali Rasul mengambil segenggam kerikil, ya, segenggam kerikil begitu, kemudian dilemparkan ke arah Quraisy, simbol saja, ya, karena itu untuk memberi motivasi kepada sahabat. Rasul mengucap apa? Syahatil wujuh, hancurlah wajah-wajah mereka. Ya, itu jadi dilihat, didengar oleh sahabat. Lalu Rasulullah tiupkan ke arah mereka, ya, kerikil-kerikil itu. Nah, sehingga kemudian itu dilihat oleh sahabat dan nampak betul semangat sahabat-sahabat itu dalam peperangan Badar. Nah, ini kemudian asbab doa yang tadi malam dipintakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ijabah di antaranya apa dalam perang Badar ini? Allah kirimkan balah bantuan malaikat-malaikatnya. Nanti di surat Ali Imran ketemu, ya, beberapa ayat yang menceritakan bahwa dalam peperangan itu Allah hadirkan malaikat-malaikatnya, yang kemudian kalau malaikat jelas, ya, bisa jadi tak nampak, bisa jadi nampak di dalam pandangan mata-mata orang-orang Quraisy itu. Jadi orang Quraisy ini kan datang dengan kecongkakan, kan sudah tahu nih pasukan lawan dengan intelnya masing-masing. Nabi tahu pasukan orang Quraisy itu 1000-an, orang Quraisy tahu pasukan umat Islam itu 300-an. Jadi tambah mereka itu, cuma 300, ya. Mungkin sebentar baik itu bisa hancurkan orang-orang muslim itu, ya. Lalu kemudian tadi Allah turunkan bala bantuannya berupa malaikat. Ada sebagian sirah yang kita baca, orang-orang Quraisy itu ternyata ketika face to face berhadapan dengan orang-orang muslim pada peristiwa perang Badar, ternyata mereka itu kaget luar biasa. Ngapa? Karena di depan mereka itu nampak jumlah pasukan yang jauh lebih besar, ya. Jadi bisa kemungkinan malaikat itu turun, ya, menampakkan zahir mereka. Kan malaikat bisa datang dalam rupa seorang lelaki, dalam manusia. Kalau Allah izinkan mereka itu nampak jadi macam kita ini, manusia biasa. Itu diantara riwayat yang menceritakan. Jadi itu membuat gugur semangat mereka itu. Baru nampak setelah berhadap-hadapan, ternyata bukan 300, ribuan, ya, 5.000-an, ya. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, ya. Atau dalam perang Badar dan yang lain itu dalam beberapa ayat ribuan. Kalau mereka 1000 itu 3.000-an atau 5.000-an seperti tampak di hadapan mereka itu. Ya, atau misalnya dalam riwayat yang lain malaikat turun gaib. Kalau gaib tambah lagi, tidak terjengok berarti. Tahu-tahu mati orang kafir itu, ya, mungkin kena tebas oleh pedangnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi sehingga kemudian kita tahu jamaah yang berbahagia, peperangan Badar ini peperangan pertama yang dimenangkan oleh umat Islam. Jadi kemenangan yang bukan kemenangan biasa-biasa baik, menang besar begitu, ya. Tidak pernah kemudian disangka-sangka bahwa dalam peperangan itu umat Islam di bawah pimpinan langsung Rasulullah bisa mengalahkan orang-orang Quraisy dengan telak, ya. Itu palak-palak pecongnya itu meninggal kali itu. Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, siapa lagi, Utsbah bin Rabi'ah, itu mati kalau pada waktu perang Badar. Nah, ini yang kemudian menjadi cerita yang mengharu biru, menyemangati sesudahnya umat Islam. Jadi waktu itu pas dilihat orang musyrik itu yang mati itu sampai 70 orang, ya. Kemudian yang masih hidup sebagian besarnya melarikan diri, sebagiannya ada yang tertawan. Kalau Syekh Al-Buti nyebut sekitar 70-an juga yang tertawan. Inilah nanti kemudian tebusannya diantaranya mengajarkan umat Islam dan anak-anaknya baca tulis, ya, tawanan-tawanan perang ini. Jadi mereka kemudian dimanfaatkan oleh Rasul. Adapun umat Islam yang meninggal itu kisaran belasan. Dalam Fiqhus Sirah Syekh Al-Buti beliau sebut sekitar 14 sahabat. Nanti dalam kitab yang lain disenaraikan syuhada Badar. Walaupun tak banyak seperti syuhada Uhud. Kalau syuhada Uhud memang banyak karena kejadiannya tidak seperti kemenangan pada waktu perang Badar ini. Nah, inilah yang kemudian mayat-mayat orang-orang musyrik yang terbunuh itu lalu dimasukkan di dalam sumur Badar itu, ya, dalam tempat itu dimakamkan begitu. Ketika dilempar begitu, Rasulullah berdiri itu,
di tempat tersebut, lalu memanggil nama-nama mereka, fulan, fulan, wahai fulan, fulan. Nah itu, lalu Rasulullah macam kemudian bertanya kepada mereka itu, kamulah bertemu belum janji Tuhan kalian itu benar? Nah jadi macam bukan mengejek, bukan, tapi Rasulullah ingin tegaskan di hadapan sahabat bahwa kita yang muslim ini kalau kita berperang di jalan Allah, menolong agama Allah, pasti ditolong oleh Allah, ya. Nah ini yang menjadi nilai yang ditampakkan oleh Rasul pada peristiwa perang Badar itu. Nanti ada sahabat tuh bertanya, kan Rasulullah itu seperti ngajak ngomong orang-orang itu, orang-orang musyrik yang sudah meninggal itu. Lalu ada seorang sahabat namanya Umar. Umar ini kan kalau memang ada yang tidak kena di hati, pasti dia bertanya. Nah, macam mungkin ada di tengah-tengah kita yang mirip-mirip karakternya macam Umar. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, daripada kaget penasaran sampai ke rumah, tanya weh. Maka Umar ini nanya, ya Rasulullah, kaifa yasma'un wa ana yujibun wa qad jayifu. Rasul itu kan lah mati kalau katanya. Ngapa kau panggili Nabi? Macam mana mereka bisa dengar? Cak mana pula nak jawab? Begitu kata Nabi begitu kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Kamu memang tidak dengar sahabat-sahabat, tapi mereka itu dengar. Yang mati itu dengar kata Nabi, tapi tidak bacanya nyawab, ya. Kalau baca nyawab juga, ya Muhammad bubar mungkin waktu itu, ya. Ya. Tapi mereka itu dengar, ya. Mereka ditanya oleh Rasul itu dengar. Nah ini yang kemudian Nabi SAW ceritakan di antara dalam peristiwa perang Badar itu. Jadi singkat ceritanya, jamaah yang dimuliakan Allah, perang Badar ini dimuliakan Allah umat Islam dalam bentuk diberikan kemenangan, ya. Walaupun dengan jumlah yang minimalis bisa mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Nanti kita bisa ambil ibrahnya ini, ya, bisa ambil ibrah. Apa ibrahnya itu? Di antaranya adalah tadi bahwa kemenangan itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa kemenangan itu berasal dari Allah. Karena itu yang pertama dilakukan bagi kita kalau dalam suatu peperangan jihad seperti yang dilakukan Rasul, mengetuk pintu langit itu dulu, ya, meminta kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memohon diberikan kekuatan, kesabaran, dan puncaknya itu adalah kemenangan. Nanti juga bisa dilihat ibrah berikutnya apa? Sahabat-sahabat yang menyerahkan kepada pimpinan mereka, kiadah mereka, yaitu Rasul, dan konsep musyawarah yang dipakai oleh Rasul. Jadi didengarkan kalau oleh Rasul. Nah, setelah semua sepakat, baru kemudian Rasulullah tetapkan putusan beliau. Nah, kalau sudah begitu, semua komitmen. Nah, hidup nak mati kita berjihad. Ya, amalah berjihad itu begitu. Ya, kalau hidup mulia, kalau tidak mati syahid, ya, iskariman aumud syahidan. Kalau hidup yang mulia, kalau nak mati, matilah dalam keadaan syahid. Nah itu yang kemudian memompa semangat para sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus dalam perang Badar Al-Kubra ini. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa ibrah dalam perang yang istimewa ini semua tentu dicatat dengan tinta emas untuk jadi pelajaran bagi umat-umat yang sesudahnya, ya. Nanti perang Badar itu jadi pelajaran. Oh, kalau nak berjihad memang itu istimewa. Kalaupun meninggal dalam perang itu dijamin dengan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam surat At-Taubah, ayat ini sering menjadi penyemangat para sahabat. Apa itu di dalam ayat At-Taubah 111? Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah membeli dari orang-orang beriman itu. Apa yang Allah beli? Jiwa mereka, harta mereka, dengan balasan apa? Ditukar Allah dengan apa? Kan dulu jual beli itu kan barter begitu. Jadi orang-orang Islam berangkat berperang dengan jiwa mereka, dengan harta mereka. Allah tukar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah inilah kemuliaan generasi-generasi awal. Di antaranya adalah orang-orang yang kemudian ditakdirkan menjadi syuhada dalam setiap peperangan, yang mewangi jasad mereka lalu kemudian disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan peristiwa perang Badar Kubra ini, jamaah yang berbahagia, bisa kita ambil ibrahnya, termasuk bahwa kalau Allah berkehendak, ya, tak ada yang bisa menolak turunnya malaikat itu, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, masih baca tak kita turun malaikat hari ini? Masih baca, dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, ya. Kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi. Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tapi pertolongan Allah itu lestari sampai akhir zaman. Termasuk boleh jadi malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk kemudian memenangkan umat Islam dalam segala apapun bentuk hajat mereka, ya. Jadi bala bantuan ini direkam dengan baik di dalam ayat. Nanti di surah Ali Imran beberapa ayat menceritakan tentang perang Badar. Nanti ada juga di surat At-Taubah. Nah itu meyakinkan bahwa orang kalau sudah berdoa
ikhtiar dan tawakal kepada Allah, maka tinggal nunggu janji Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu akan diberikan untuk umat Islam, ya. Nah, ini para jamaah yang berbahagia, perang pertama yang kemudian dilakukan Rasul SAW, sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmahnya. Kita bisa tinggal lihat apa yang bisa kita petik pelajarannya dari perang Badar ini, termasuk untuk kondisi kekinian. Oh, kalau kondisi ini ibrahnya, ini semangatnya, ini yang bisa disampaikan untuk orang-orang agar kemudian menjadi termotivasi dalam setiap bukan peperangan kalau konteks kita hari ini, tapi medan-medan yang mungkin di situ juga kita anggap sebagai jihad bagi kita umat Islam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana orang-orang Muslim, Muhajirin dan Ansor yang siap setia menjambut seruan Nabi SAW dalam setiap peperangan, itu juga kalau misalnya kita dihadap-hadapkan dengan suatu kezaliman dan oleh para pimpinan-pimpinan kita, ulama-ulama kita, ya, para kiai-kiai kita yang hanif, basirahnya yang tajam, untuk kemudian mengajak kita membela agama Allah, hati kita lembut menerimanya dengan penuh hati yang berharap, ya. Jadi memang bukan medan perang, kita tak lagi dalam keadaan perang, tapi kondisi-kondisi misalnya kezaliman yang merata-rata atau kezaliman yang ada di mana-mana, kalau misalnya ada instruksi atau arahan atau ajakan untuk kemudian menutup kezaliman itu atau ikhtiar untuk mengurangi kezaliman itu, bisa kita kemudian sambut seruan itu dengan hati yang lapang dan berkontribusi untuk kemenangan itu. Termasuk misalnya kalau, ya, nak disebut medan jihad hari ini seperti yang disebut Dr. Yusuf Al-Qardawi, medan jihad hari ini yang tersisa itu ya di Palestina. Itu kata beliau, ya. Beliau tak sebut Suriah, kalau Suriah nanti intrik politiknya banyak sekali. Beliau nyebut Palestina, ya, sebagai medan jihad hari ini. Kalau kita tidak bisa dengan anfus, dengan jiwa kita, mungkin dengan amwal, mungkin dengan aswat, suara, ya, dengan menyuarakan kemerdekaan Palestina dan semisalnya, ya. Termasuk hari ini nampaknya ada juga aksi lagi long march, ya, di Bundaran Air Mancur. Kalau ada yang bisa datang ke situ, ada beberapa organisasi yang karena ini tanggal 7 besok 7, ya, itu pas setahun tuh genosida yang besar-besaran Israel kepada Palestina. Jadilah setahun itu, ya, lebih kurang kejadian genosida 2023 yang lalu, ini 2024 belum berhenti, walaupun beberapa hari terakhir kita melihat ada sedikit ketegangan di tanah mereka Israel yang berpijar itu, ya. Ada beberapa roket-roket dari Iran yang kemudian nyampai ke Tel Aviv itu, ya, tapi belum kita lihat lagi apa motifnya. Tapi paling tidak Palestina ini kan memang Ardul Anbiya, negeri para nabi, dan Syekh Yusuf Qardawi nyebut ini Ardul Jihad hari ini, tempat yang kalau nak disebut masih disebut medan jihad. Nah, kita tidak baca berangkat, paling tidak kita doakan, ya, atau dengan harta, ya, atau dengan apa yang kita bisa mampu menyuarakan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang kita berikan sedikit kontribusi itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bentuk ihtimam, perhatian kita kepada umat Islam walaupun tidak berada di satu negeri. Ya, mudah-mudahan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kita akan sambung pada perang-perang yang lain. Ini memang kalau masuk bab perang ini memang begitu, ya, berita-beritanya tentang jihad. Nanti yang paling penting sebetulnya ibrah dari peperangan itu. Apa nanti rumusannya, apa nanti hikmahnya, dan kira-kira bisa tidak diterapkan di zaman ini, ya. Itu yang bisa kita ambil dari Fiqhus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, keimanan kita, termasuk nanti kesimpulannya itu untuk menjawab orang-orang orientalis hari ini. Kalau ada yang sampai nyebut Islam itu disebarkan dengan pedang, ya, ada itu orang orientalis nak nyerang umat Islam dari sisi ini secara pemikirannya. Nanti kita bisa datangkan dalil-dalilnya bahwa Islam itu sekali-kali bukan kemudian tersebar dengan pedang, tapi tersebar dengan rahmat, ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk membuka bab tentang peperangan ini yang diawali dengan perang Badar. Semoga ibrah-ibrah ini bisa kita ambil dan jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita hari ini. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bissawab. Cukup, ya, kalau tidak ada ini nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa-doa penutup majelis. Sebelum doa kita salawat ringkas macam biasa, ya, supaya tidak tertinggal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.